Kita akan membahas karakteristik dan bentuk-bentuk virus. Karakteristik virus yang pertama adalah virus tidak memiliki sel atau disebut sebagai agen non-seluler. Virus ini tidak tersusun atas sel, dan tubuhnya hanya terdiri dari materi genetik dan selubung protein yang disebut kapsid. Kedua, virus-virus ini dia tidak tumbuh, tidak bernafas, tidak pula melakukan metabolisme. Hal ini karena tubuhnya tidak tersusun atas sel, sehingga dia tidak memiliki organel-organel sel yang mendukung proses tersebut. Meskipun dikatakan bukan organisme hidup, virus ini memiliki ciri-ciri makhluk hidup, yakni dapat berkembang biak. Tetapi harus ada syaratnya, yakni virus membutuhkan makhluk hidup lainnya untuk dapat bereplikasi. Ketiga, artinya virus hanya dapat hidup dan bereplikasi pada sel hidup atau bersifat parasit intraseluler obligat, yakni parasit yang tidak dapat hidup di luar sel inangnya, sehingga seluruh kelangsungan hidupnya bergantung pada sel hidup lain termasuk untuk memperbanyak diri. Karakteristik yang keempat, virus ini dapat dikristalkan. Ketika virus tidak berada di dalam sel inangnya, dia akan membentuk kristal yang sama sekali tidak memiliki ciri-ciri dari sebuah kehidupan. Karakteristik kelima, tubuh virus ini juga berukuran sangat kecil loh. Umumnya memiliki ukuran berkisar antara 20–300 nanometer. Yang keenam, tubuhnya juga mengandung salah satu asam nukleat saja, yakni DNA saja atau RNA saja. Kemudian, nama virus juga tergantung pada asam nukleat yang menyusun genomnya, sehingga terdapat virus DNA dan juga virus RNA. Yang kedelapan, virus ini dapat menyerang manusia, tumbuhan, maupun hewan termasuk bakteri. Namun, setiap tipe virus hanya dapat menginfeksi jenis atau tipe inang tertentu. Jenis inang yang dapat diinfeksi oleh virus disebut dengan kisaran inang. Penentuan hal tersebut didasarkan pada teori kesesuaian lock and key, yaitu antara protein luar yang dimiliki virus dengan molekul reseptor spesifik pada permukaan sel inang. Kespesifikan inang ini disebabkan oleh evolusi sistem pengenalan oleh virus. Beberapa virus memiliki kisaran inang yang luas. Misalnya, virus West Nile dan Encephalitis kuda yang bisa menginfeksi nyamuk, burung, kuda, dan manusia. Virus lainnya memiliki kisaran inang yang sempit, sehingga hanya menginfeksi satu spesies saja. Misalnya adalah virus campak yang hanya menginfeksi manusia. Dan yang terakhir, virus memiliki bentuk yang bervariasi. Yang pertama yaitu virus yang berbentuk batang. Pada virus yang berbentuk batang, memiliki genom asam nukleat yang melilit di dalam kapsid protein berbentuk silindris. Kapsid ini memiliki struktur seperti untaian benang. Contoh virus yang berbentuk batang yaitu Tobacco mosaic virus yang merupakan virus yang pertama kali ditemukan, yang menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau. Adapun gejala yang ditimbulkan, yaitu adanya bercak-bercak kuning pada daun yang menyebar seperti mosaik. Yang kedua, yaitu virus yang berbentuk batang dengan ujungnya berbentuk oval seperti peluru, misalnya pada rhabdovirus. Virus ini merupakan virus yang menyebabkan penyakit rabies secara struktural. Virus rabies ini mempunyai envelope yang melingkupi tubuh ovalnya serta materi genetik berupa rantai tunggal. Rabies merupakan penyakit yang menyerang susunan saraf pusat pada hewan yang berdarah panas. Penyakit ini juga dapat menyerang manusia. Adapun sumber dari penyakit ini biasanya terdapat pada binatang seperti anjing, kucing, kera, dan kelelawar. Yang ketiga, yaitu virus yang berbentuk bulat. Pada virus ini terbagi menjadi dua macam, yaitu bersampul atau virus envelope dan tidak bersampul. Pada virus yang tidak bersampul tersusun dari kapsid dan asam nukleat. Sedangkan pada virus yang bersampul atau virus envelope ini memiliki struktur tambahan. Contoh virus yang berbentuk bulat yaitu virus HIV. Virus ini merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Keempat, yaitu virus yang berbentuk filamen atau berbentuk benang.
Pada virus yang berbentuk filamen ini menyebabkan penyakit Ebola. Pada penderita penyakit Ebola biasanya mengalami demam, diare, serta pendarahan di dalam tubuhnya. Hanya sekitar 10% saja penderita yang selamat dari infeksi penyakit ini. Tetapi penyakit ini sangat jarang terjadi. Virus Ebola ini dapat tertular melalui benda yang telah terkontaminasi oleh cairan tubuh penderitanya, seperti pada pakaian, spray, perban, dan jarum suntik. Tetapi pada penyakit ini tidak tertular melalui udara atau pada gigitan nyamuk. Yang kelima yaitu virus yang berbentuk polihedral. Bentuk virus yang berbentuk polihedral ini strukturnya terdiri atas kapsid, kapsomer, asam nukleat, dan glikoprotein. Nah, fungsi glikoprotein pada virus yang berbentuk polihedral ini sebagai alat untuk menempelkan virus tersebut kepada inangnya. Adapun penyakit yang disebabkan oleh virus yang berbentuk polihedral yaitu adenovirus. Penyakit ini merupakan penyakit yang menular dan berbahaya yang biasanya menginfeksi anak-anak. Yang keenam yaitu virus yang berbentuk T. Virus ini biasa dikenal dengan virus kompleks karena memiliki struktur yang lengkap. Pada virus ini terdiri atas 3 bagian yaitu kepala, leher, dan ekor. Nah, pada kepala virus yang berbentuk T memiliki kapsid, asam nukleat, dan DNA. Sedangkan pada ekornya terdapat selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Virus yang berbentuk T ini biasanya menyebabkan penyakit bakteriophag yang merupakan virus yang menyerang bakteri Escherichia coli.